sore para pemirsa dimanapun Anda berada, kaulah muda, tua, dimanapun Anda berada tetap ya. Sekarang lagi mengudara Pena Sang Dewi Channel, dimana kita di sini akan mengulik beberapa fakta unik, kisah-kisah kehidupan, motivasi, dan mengenai apresiasi atau kreativitas para kaum muda. Di sini kebetulan di suasana sore hari ini Anda bersama saya di Fortina, dan di sebelah saya Merita Dia Aprilia. Kebetulan saya menemukan dia ya, panggilannya dia. Ya, namanya dia, panggilannya. Oke, bukan menemukan sih sebenarnya. Kebetulan dia ini identik dengan sesuatu yang dia berhubungan dengan sesuatu yang saya kira sangat unik, karena di sini berhubungan di bidang sastra ya. Ya, di bidang sastra begitu, di jenis prosa. Di jenis prosa itu merupakan hobi. Kebetulan dia juga memiliki TikTok berapa follower? 1.600 followers ya. Nah, untuk mengulik tentang apa aja yang ditekuni oleh dia, maka terkadang kita mengetahui ada kata-kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya dia ya. Iya, betul. Dan kebetulan dia adalah sesosok anak muda. Masih sekolah ya dia? Masih Sekolah di mana dia? Di SMK Negeri 1 Batanghari. SMK Negeri 1 Batanghari ya, warga SMK. Halo Teman-teman, salah sapa teman-teman. Halo teman-teman SMK Negeri 1 Batanghari. Dimanapun Anda berada di sini, teman kalian Dia Aprilia berada di sini bersama di Fortina. Baik, untuk dia di Fortina kadang bingung ya, kadang manggilnya Mimi ya. Kalau ke siarannya mengambil nama di Fortina. Kenapa coba? Fortina itu nama lengkap nih. Nama lengkap siapa? Fortina Dewi. Iya, itu nama lengkap siapa? Nama lengkap ini. Sebenarnya hostnya siapa? Saya. Nah, dapat nama Mimi itu dari mana nih? Kebetulan kan kita mama, bunda, Mimi dikarenakan kan di sekolah kita ya. Kan kami warga satu sekolah. Satu organisasi. Satu perkumpulan ya. Perkumpulan satu email ya. Satu sekolah, satu tempat kerja. Satu tempat kerja. Ya, kebetulan di sini. Nah, berarti apa? Mimi itu diambil di kata mama. Identiknya dengan mama. Karena di sekolah itu Mimi, kita mengulas kenapa dia Mimi ya, belum mengulas ke dia dulu ya. Kenapa Mimi itu dipanggil Mimi ya? Dikarenakan itu karena memiliki anak dan lebih baik anak ini memanggil dengan sebutan mama. Kalau sebelum nikah dipanggil Mimi atau Fortina? Itu bahasanya rahasia. Karena terlalu banyak cabang nama-namanya. Berarti dipanggil Mimi semenjak baru nikah ya? Udah lama nikah. Ya dipanggil udah punya anak ya panggilnya Mimi gitu. Jadi waktu masih remaja belum dipanggil Mimi? Belum dipanggil Mimi. Belum, nggak mau. Oke. Gimana untuk kita menyimak bagaimana tentang dia, kesehariannya seperti apa yang unik ya, bakat-bakat apa yang ada di dia. Nah, sebelumnya stay tune dan simak lagu berikut ini. Di sini lebih baik kita mendengar dari Lyodra tentang apa temanya, pasti kita udah kenal ya, yaitu Sang Dewi ya, Sang Dewi. Hingga nyaris bunuh diri,
dia ini banyak yang mau Mimi tanya. Ya Mi, Boleh ya? boleh. Hobi dia, Mimi dengar dia di TikToknya ya, Iya. itu tuh lebih banyak memiliki kayak semacam inspirasi apa sih isi TikToknya gitu. Nah ini kok Mimi yang lebih tahu gitu. Kayak dia kan punya TikTok nih ya. Waktu COVID itu kan lebih banyak main HP nih. Kita kan belajar pakai HP nih. Kayak main HP untuk masalah kepelajaran itu kan pasti bosen nih. Dan tuh dia download nih kayak aplikasi TikTok gitu kan. Terus tuh kayak asik nih nggak TikTok gitu. Terus banyak FYP juga tuh keluar tuh kayak kata-kata gitu kayak bagus gitu. Dan tuh dia juga tuh kayak buat kata-kata yang sesuai apa yang dialamin gitu nah. Dia rangkai-rangkai sesuai Sebenarnya apa yang dialami? ya banyak lah Karena Mimi ngelihat di situ tuh bagus, kata-katanya bagus, menarik, dan kayaknya menyangkut perasaan. iya menyangkut tentang cinta. Tentang cinta. Memang itu ada apa? masih remaja Mi, wajar. Oh, wajar. Ya wajar Masih ya. remaja. Bergelut tentang masalah perasaan yang naik turun ya. Masalah cinta nih. Masalah cinta. Oke. Dia memiliki salah satu mungkin karya yang bisa dibacakan. Bisa Mi salah satunya. Silakan dia. Cari isinya. Jadi Mi nanya kenapa pusing di bawah itu? Langsung dibaca nih ya? Ya, langsung dibaca. Judulnya itu Aku Kamu Fata Morgana. Kelak kau akan tahu Tuan, seperti apakah cinta padaku. Apa seperti hujan di pagi hari, yang rintik-rintik bagikan penari, yang menarikmu menuju ranjang tempat tidur. Ataukah seperti hujan di malam hari, yang tak pernah kau lihat bagaimana jatuhnya. Namun hatimu terasa hangat mendengarkan gemerciknya. Menyukaimu itu seperti bermain hujan. Awalnya aku senang, kemudian sakit. Awalnya aku senang, kemudian sakit. Dalam mana kata-katanya gitu. Itu inspirasinya dari mana? Kok bisa-bisa gitu loh? Gini, dia itu kan cerita ya Mi, dia kan punya pacar dulu tuh. Ini dulu. Punya dulu. Sekarang mantan. Dulu tuh dia tuh punya pacar. Namanya anak muda tuh pasti jalan-jalan gitu ya nih. Singkat cerita tuh ngabisin waktu gitu ya. Singkat cerita tuh pas lagi jalan-jalan tuh pas mau pulang tuh kan hujan nih cerita gitu. Ya berhentilah di salah satu kayak rumah gitu kan berteduh gitu kan. Kayak hujan sama pacar tuh kan ya senang lah. Terus kayak setiap ada hujan tuh suka Mi sama air hujan tuh kan namanya anak kecil kayak itu tuh suka lah sama hujan ya. Cuman maksudnya anak kecil suka hujan-hujanan. Cuman yang dia ada suka dari hujan itu cuma kenangannya. Kenapa dengan kenangan? Kenangannya tuh ada apa dengan kenangan? Hujan tuh masih berlalu tapi kenangannya udah bisa tetap ada. Jadi tetapnya nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau setiap ada hujan, kenangannya running tag gitu kan? Muter lagi, ingat lagi sama dia di malam tuh kayak mana. Sampai sekarang masih bertemu? Enggak. Kenapa tidak? Beda sekolah nih. Karena beda sekolah, beda daerah gitu. Tapi kan udah punya teknologi HP, WA. Nggak move on apa gimana nih? Kalau dia tuh gagal move on. Kalau kata anak zaman sekarang tuh gamon. Gamon. Gitu. Kok jadi gini ceritanya? Kok jadi ngolor ngidulnya kayak gini ya? Iya. Ya itu asiknya kita. Kita asiknya gini, jangan mentok di satu aliran. Kita kalau pas lagi itulah bedanya Mimi sama yang lain itu, alirannya bisa berubah-ubah tiap detik dan tiap waktu. Ujung-ujung jadi ceritanya. Jadi kan ceritanya panjang. Jadi hayalannya ibaratnya ide-ide dari yang sesuai yang dirasain. Itu sesuai, jadi dia lebih kepada mengalir bebas gitu aja. Udah berapa puisi atau prosa yang dia buat sampai followernya salut? Kalau buat kayak gitu tuh dari ini bulan
bulan November tahun lalu. Setahun ya? Baru setahun. Tapi udah followernya udah banyak ya? Udah banyak. Karena sering ini nih buat kata-kata gitu. Itu karena konsisten aja ya? Iya. Itu kata-katanya itu ada nggak kayak feedback atau kayak respon daripada pemirsa TikTok itu rata-rata? Ada yang like, ada yang komen. Banyak. Itu rata-rata komennya kayak gimana? Kayak ya sama yang gue rasain gitu. Kok kayak gitu banget? Kok gitu, bisa dalam? gitu kan kayak sama gitu nih. Jadi intinya bukan dia yang itu rasain. biasanya dijawab nggak? Nggak dijawab nih. Karena kalau dijawab ya sama juga kan ceritanya. Karena ceritanya juga sama dan otomatis kalau dijawab juga yang harus dijawab juga banyak ya. Mungkin dia, singkatnya sabar. Ya, itu banyak kesabaran. Oke, untuk mengulik lebih jauh lagi tentang Dian, masih penasaran kan tentang dia? Kok bisa-bisanya nih anak ya bikin cerita yang kayak gitu ya? Bukan cerita, ilustrasi yang kayak gitu ya. Tapi sedikitnya kita lebih banyak tahu selama kita masih muda apa yang kita nggak bisa. Terus untuk mengapresiasikan perasaan bisa menjadi sebuah karya ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kita ke mesin waktu dia bersama Budi Doremi. Kenal? Enggak. Kenal nggak? Artis ini tidak kenal. Oh, belum pernah kenalan? Belum pernah. Sampai sekarang? Belum. Bisa kita kenalan. Bisa kita kenalan. Oke, dia ya di sini kita mendengar musik yang satu ini atau lagu yang satu ini yang akan membawa kita ke nuansa yang beda lagi ya dia ya. Masalah cinta. Masalah cinta. Mesin waktu. Mesin waktu. Dengan siapa? Dengan Budi Doremi. Oke. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan terus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Ya, begitulah pemirsa, takkan hilang dari Budi Doremi Mesin Waktu. Kembali lagi dari penasaran kita mengenai cerita tentang dia, bukan cerita tentang dia sih, apa yang dilakukan dia ya. Nah, yang Lebih sampai yang dilakukan. sampai bisa-bisanya ya nyanyiin Mimi nih ada masalah follower nih, nggak terima saya ya gitu ya. Oke dia Mimi mau nanya-nanya ya, boleh kita nengok dulu ke PR-nya. Oke,
menyukai tadi kan udah Udah menyukai. berarti dari tahu Dari ini waktu Covid nih, waktu lagi banyak belajar malu Covid ya 2020 ya Covid ya. 2019 gitu. lagi yang ya Boomingnya lah Covid. Covid itu. Jadi di masa itu juga ya. Di masa itu pacaran sama laki-laki Pas waktu itu, itu. Mi, karena kan nggak sekolah kebulian nih. Waktu masih di daerah rumah dia kan, jadi pacaran lah sama laki-laki ini. Ya gitu. Banyak Sama orang. sesosok yang Sama ini. sesosok ini. Iya. Boleh disebutin nggak Mi namanya? Jangan. Ada yang baper. Jangan ya. Nanti pesanan kesan aja ya. Ya. Oke. Kira-kira nih berapa lama ya waktunya dia membuat yang tersurat dan tersirat ini? Kalau dibilang berapa lama itu, kalau kisaran jam ya Mi? Bisa ya? Bisa Mi, karena gini, sulitnya itu di bagian kayak dia ini merasakan, tapi itu dia sulit untuk buat kata-katanya gitu Mi. Jadi zaman bisa bikin kata-kata dalam 1 jam gitu. Pas lagi lemas, nggak terima. Nggak bisa. Jadi kira-kira 1 hari. Mungkin 1 hari. Itu apa dulu tuh prosesnya? Kalau misalnya kayak yang di TikTok itu kan lebih ke video dulu nih, video dulu nanti diedit, habis itu baru kita buat kata-kata yang udah kita siapin tadi. Nah, menyiapkan kata-kata itu sendiri berapa lama dia butuh waktu? Sehari. Ini tiba-tiba Dari- kan kenangan itu gitu. running tag depan mata Ya, gitu. kan lagi sedih-sedihnya gitu. Gitu kan. Terus tiba-tiba Ada. udah bisa Kayak- merangkai. Belum Mi, karena Harus merasa harus merasakan dulu. Terus menjadi korban dulu. iya, Jadi korban perasaan dulu ya. Terus itu buat kata-katanya nih kayak harus pantas atau tidaknya gitu. Berarti sehari bisa ya. Sehari bisa. Mantep, sehari loh. Di saat hikmah itu turun, rasa sakit itu Sakit turun, itu turun. atau rasa baper itu Iya, turun, langsung bisa ya, langsung klep bisa, gitu. klep. Oke, sehari itu jadi pemirsa. Oke, lalu yang menginspirasi selain rasa sakit, selain rasa move on yang selalu gagal. Iya, gamon. Gamon, itulah kata-kata anak muda yang terkadang bikin aku baper. Gamon, takut istilahnya salah diucapkan sama orang tua. Sekarang ada lagi nih HTS kalau gak salah. Itu apa tuh ATS? Sama kayak itu Adiknya Gamon? Enggak Mi, deket sama seseorang tapi nggak ada status Mi. Oh gitu. ATS. Friendzone Mi. Itulah dunia kita, dunia prakata itu bertambah dan beranak pinak. Ya kita harus bisa menyesuaikannya. Oke, sekarang nih balik lagi ya. Untuk inspirasinya di dalam membuat puisi itu, inspirasinya dari gagal move on itu tadi, dari sejarah-sejarah yang pernah, dari kenang-kenangan yang Lebih ke singgah. kenangan, Nah, itu tuh kenangannya itu 1 kali 24 jam ada nggak tuh muter-muter? Kalau 1 kali 24 jam itu tidak lah Mi, cuman kadang-kadang sepintas baik gitu. Cuman Sepintas bae. namanya ada Wong batang hari. Wong batang kok. hari yo, dengar Wong batang hari. Oke. Cuman kayak misalnya tuh lagi ingat sama kenangan itu kayak sakit lah Mi, rasanya itu kayak mana ya kita Tidak terima. iya. Pasti ngerasa kayak ih dulu aku tuh pernah sama dia tuh kayak ini kan. Pasti ini diganti sama cewek lain nih posisinya gitu namanya. Ada terpikir seperti itu. Aduh. Kenapa saya tidak pernah memikirkan itu? Oke. Ini Jadi pernah merasakan. iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih ya. Ini ketemu penulis yang berasa host kayak gini nih. Bisa-bisa nih alih tempat tukar tempat guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Makna yang dibuat, makna puisi atau makna perasaan yang diungkapkan itu bagi dia itu apa? Ada nggak makna tersendiri? Nih di saat aku udah kayak gini, ini kayaknya aku apresiasikan nih, aku misalnya di TikTok nih aku tayangin deh. Itu tuh pemaknaannya apa? Sampai mau ditayangin, sampai dinikmati oleh yang lain, sampai bisa yang lain meresponnya gitu loh. Ada nih, karena dari buat kata-kata kayak gitu jadi emosi ini tersalurkan gitu. Jadi ya, yang karena tidak marah jadi marah. oh salah terbalik, yang marah jadi tidak marah gitu. Kayak lagi sedih itu kan bisa pelampiasan gitu namanya dari kata-kata. Jadi pelampiasannya positif ya. Positif.
bisa memperanakan kata, Iya. bisa memperbanyak kata dan Bisa emosional. memperbanyak followers juga. Bisa memperbanyakkan power. Itu yang paling penting guys, bisa memperbanyak followers. Jangan lupa ya like and subscribe-nya ya. Pena Sang Dewi tuh jangan dia aja Jangan. nih. Mimi soal itu kalah saya dari followers. Memang ya. Maklum kan mengudaranya agak jarang. Iya. Oke, untuk selanjutnya dia. Oke, berapa lama? Itu udah ya, berapa Udah lama berapa waktunya. Terus apa memiliki kesulitan tersendiri nggak di dalam merangkaikan kata? Yang cuman kadang di saat berproses punya kejadian, punya kenangan, terus tiba-tiba menulis itu punya kesulitan tersendiri nggak? Ada nih. Yang seperti dia bilang tadi tuh nih. Dia merasakan tapi dia sulit untuk merangkai kata-kata. Tapi buktinya bisa. Lama prosesnya Mi. Gitu. Ngejam dulu karena ya harus move on tuh tadi Iya. ya. Move Terus, on dengan kata-kata, tetapi dengan perasaannya move on nggak nih? Enggak, Mi, belum bisa. Ih, Ya jujur. Allah. Jujur. Ini dapat Siapa tahu ya kan? ini dapat yang paling jujur loh secara perasaan. Dia lebih realistis memandang perasaannya. Semangat. Ya, siapa tahu ya kan? Iya. Siapa tahu. Oke, itu selanjutnya. Ada niatan nih, misalnya aku nggak pengen di TikTok aja nih, pernah nggak mengapresiasikan diri aku pengen ikut lomba aja tuh membawa ini ke tingkat yang lebih lanjut, pernah nggak dia kepikiran seperti itu? Belum pernah sih Mi, karena insecure gitu Mi. Kenapa Jadinya insecure? Insecure ya. Ada apa dengan insecure? Insecure ya. Anda gini, dia lebih bisa mengeksplorasikan dirinya kepada media seperti TikTok ala-ala anak gaul sekarang. Iya, TikTok. Tetapi masih memiliki rasa insecure. Masih Mi. Bahasa aku insecure. Insecure itu wajib Mi. Wajib untuk semua orang. Kenapa bisa begitu? Kok bisa insecure? Padahal kan kita bilang kalau bagi Mimi ya, di saat nggak tahu, mungkin beda orang beda prinsip, beda menyikapinya. Kalau bagi Mimi sih cenderungnya kita udah punya tema kayak gini, ya sudah di-upload aja, udah ajar aja gitu. Kalau bagi Mimi nih ya. Kalau bagi dia sendiri gimana menyikapi insecure itu tadi? Kalau bagi dia kenapa bisa insecure itu kayak takut dibully Mi. Dibully kan tidak semua orang itu kan mendukung hal-hal yang kita lakuin gitu. Takutnya pendapat nanti yang berbeda. Beda orang beda pendapat gitu Mi, beda isi pemikiran. Tetapi ini kan bisa nih, dia udah berapa banyak tuh. Ini juga salut ya dengan berapa banyak yang di TikTok karya-karyanya yang mengapresiasi mungkin untuk perasaan kaula muda. Sekarang untuk insecure-nya, tingkat insecure-nya udah keberapa nih? Udah lebih naik turun, apa cenderung menurun, apa? Kalau insecure-nya itu menurun nih. Jadi lebih pede, lebih bisa. Lebih bisa. Oke, kalau begitu selain puisi nih, selain kata-kata, selain memperanakan kata itu tadi, Ya Mi. ada punya hobi lain nggak? Punya Mi. Apa? Hobi itu dia di bidang olahraga ya Mi. Dia itu Lempar bola. enggak Mi. Ngajak bola. Di ini Mi, di badminton Mi. Oh, badminton. Ini kita masuk ke yang serius. Ya, serius. Dulu tuh dia waktu SD sampai SMP tuh ada istilah kata-kata O2SN enggak Mi? Apa tuh? Olimpiade siswa olahraga gitu nggak Mi? O2SN apa pensi kayak gitu ya? Enggak Mi, O2SN kayak lomba-lomba antar sekolah itu. Ada gitu kan? Udah pernah menang? Pernah dong. Serius? Serius nih. Waktu kelas 4 SD itu ekot itu namanya percobaan nih. Waktu kelas 5-nya itu sampai tingkat kabupaten nih. Kan kata orang kalah dan menang itu Hal biasa. Yang penting kan kita udah mencoba ya. Oke, terus Kalau waktu SMP-nya itu tingkat kecamatan juara 2. Cuma itu deh hobi. kecamatan itu udah luar biasa loh. Mimi aja nggak bisa ngelewatin tingkat halaman depan. Karena bukan hobi mungkin nih. Oke. Bagian teknisi sudah bilang durasi. Oke, gimana kalau kita menyimak lagu lagu berikut ini, dan untuk dia begitu yang menarik bagi dia mengenai segala yang unik
seorang dia Aprilia ya. Silakan menemui. Kalau untuk apa sih dia kayak mana yang mana orang silakan ke SMK Negeri 1 Ke Batanghari. perpus ya, ke perpus. Bisa ke perpus. Diundang secara eksklusif. Oke, untuk dia sekarang ini kan menurut dia sendiri ada nggak pesan dan kesan mungkin something untuk seseorang Ada nih. atau untuk siapa gitu terkhususnya gitu loh, ada nggak dia? Ada nih. Apa tuh? Terus doanya ini. Kalau misalnya dia bukan untuk dia, hilangin perasaan ini. Oh ya Allah, ya Cuman kalau misalnya untuk dia mau cepat dipertemukan. amin gitu ya nih. Allah. Jangan real gitu dari hati nih guys. Real dari hati yang paling dalam. Bagi yang mungkin menjadi sosok yang terpenting yang menginspirasi dia di dalam kecintaan, di dalam memotivasi dia. Jadi dia menjadi seperti ini, menjadi lebih ke positif. Ya ini anaknya positif banget ya dia. Positif, lebih positif di dalam pemikirannya. Dia lebih positif lagi. Mungkin dia bisa move on. Kok Mimi lebih kenal? Ya kenal lah. Udah lama kenal ya dia ya, udah deket. Jadi maka deket itu maka tahu. Kalau Mimi tahu kalau dia memiliki karya-karya yang bagi menurut Mimi memiliki nilai tersendiri. Ini mudah-mudahan mendengar. Oke, comeback bersama Pena Sang Dewi. Segala sesuatu bisa menjadi positif. Itu yang pesan-pesan disampaikan dia. Dia di saat ini tidak ada yang namanya putus asa, bisa menjadi karya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu.